Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas perancangan website C akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah kami dengan judul pembuatan website sebagai sarana promosi dan pengenalan produk UMKM di Kabupaten Jember. Selanjutnya, kelompok kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama adalah Aisyah Faniatul Haya, NIM 1924 10 10 11 40, dan saya sendiri, Rasyidin Permana Putra, NIM 1924 10 10 10 61. Presentasi kali ini kami akan menyampaikan pertama tentang latar belakang, kenapa kami mengembangkan website ini, dan yang kedua adalah fitur, apa aja yang kami sajikan sebagai solusi, dan yang ketiga kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak atau Ibu dosen yang ada pada e-learning. Selanjutnya tentang latar belakang. Kabupaten Jember itu merupakan kabupaten yang sangat luas dan memiliki banyak sekali UMKM. Pada November 2020 aja itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM itu mengatakan ada 100.000 lebih UMKM di Kabupaten Jember yang tersebar di 31 kecamatan. Namun tidak banyak UMKM itu yang terkenal ataupun dikenal. Kebanyakan UMKM itu yang terkenal hanyalah UMKM besar yang mana dia punya dana untuk promosi. Oleh karena itu kita berpikir bahwa kita itu perlu memberikan suatu wadah penyampaian informasi yang lebih efisien seperti halnya pembuatan website. Fitur yang ada di dalam web ini, pertama ada beranda, dan yang kedua ada UMKM. UMKM ini berisi nama UMKM dan alamat UMKM. Yang ketiga ada produk yang berisi produk UMKM Jember, dan yang keempat ada artikel yang berisi artikel yang membahas tentang berita UMKM, dan yang terakhir ada bergabung untuk login dan pendaftaran UMKM Jember. Selanjutnya kita akan beralih untuk mendemonstrasikan web yang kita rancang atau yang kita buat. Ini merupakan halaman utama dari web UMKM Jember. Untuk menampilkan ini kita memakai live server yang ada dari Visual Studio Code. Halaman web utamanya ini single page yang memuat banyak sekali informasi yang seperti artikel, produk, dan kategori, lalu hal-hal tentang UMKM-nya, dan di sini ada banner selamat datang, serta di paling atas ada navigation bar. Navigation bar di sini ini merupakan satu elemen dari website yang ada di setiap halaman. Jadi dia berisi menu. Dari sini kita bisa loncat ke halaman-halaman lain seperti list UMKM atau produk atau artikel, atau kita masuk ke halaman bergabung. Dalam pembuatan navigation bar ini itu seperti ini. Jadi kita memakai satu kelas div yang termasuk ke dalam header. Jadi di dalamnya ada H1 ini sebagai tulisan yang ada di pojok di sini. Lalu untuk menu-menunya kita pakai li agar bisa diklik, kita memakai href. Selanjutnya itu agar bisa geser menyamping gitu, sekumpulan li ini masuk ke dalam satu ul. Itu merupakan settingan default dari suatu HTML. Di sini kita juga memanfaatkan fitur hover, jadi saat mouse itu berada di atas salah satu menu, maka akan berubah warnanya. Seperti itu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian bannernya. Di sini bagian bannernya itu ada animasinya, yang dimana animasinya ini semacam text grid gitu. Di sini kita juga membuat animasinya ini menggunakan CSS. Jadi kita main di CSS-nya. Pertama kita jelaskan dari HTML-nya. Nah, di sini di bagian banner kita membuat section class yang dinamakan
section class banner. Terus kita juga membuat div class yang dimana dinamakan dengan center text. Selanjutnya kita menginputkan data kontennya yang ingin dibuat animasi itu apa, seperti itu. Selanjutnya kita ke CSS-nya. Jadi kita menggunakan CSS biar tampilannya lebih bagus dan bisa menggunakan animasi. Di sini bannernya ini menjadi kelas yang dimana dia mencakup seluruh bannernya. Selanjutnya kita menggunakan text label yang dimana nanti ini text label dan label spam hover yang dimana nanti akan menjadi pengontrol animasinya. Jadi kita membuat animasinya itu melalui CSS. Selanjutnya, nanti di bagian bawah juga ada keyframes. Keyframe glitch-nya ini akan mengatur kondisi animasinya, seperti nanti kalau misalnya glitch-nya nanti akan berubah warna dan yang lainnya. Dan kotak dari glitch-nya itu kita menggunakan button yang juga diberikan animasi, seperti itu, animasi hover. Selanjutnya adalah sedikit tampilan tentang temukan UMKM terpercaya. Web UMKM adalah sebuah platform. Ini merupakan pengenalan dari website kita itu sebenarnya apa sih, apa yang dilakukan dan visinya apa, seperti ini. Untuk desainnya sederhana saja, hanya tulisan yang diatur apa ukurannya dan mungkin boldnya seperti ini. Ini untuk mengatur ketebalan ini menggunakan font weight yang diatur di CSS. Lalu mungkin saya tunjukkan sedikit seperti ini. Jadi temukan UMKM terpercaya, kita pakai H1 kelas LG Title. Ini nanti kelasnya juga akan dipakai. Kenapa ini pakai kelas? Karena nanti settingan yang sama juga akan dipakai untuk satu judul yang lain gitu. Ini teks kecilnya kita pakai P. Di sini kita tulis, lalu selanjutnya adalah masuk ke kategori. Buat kategori tampilannya seperti ini. Nah, jadi buat kategori sebagai contoh atau prototype, kita merancang kategori ini baru ada 4, yaitu kerajinan, fashion, kuliner, dan agribisnis. Untuk menampilkan gambar dan tulisannya itu cukup sederhana sekali. Jadi untuk menampilkan gambar kita hanya perlu menggunakan IMG lalu kita ketik source-nya di mana gambar itu berada. Untuk gambar kita jadikan dalam satu repository, ada di IMG di sini. Ini semua gambar terkumpulkan di sini. Kita tulis sumber gambarnya dari mana, lalu di H4 ini kita tulis itu artinya apa sih. Itu. Untuk tampilan dari CSS-nya, kita lihat dulu di sini ada kelas IMG yang ada pada call 4. Untuk setelah dari kategori adalah produk, terdapat UMKM pembuatnya, lalu nama produknya, lalu ada juga harganya. Untuk animasinya kita di sini pakai saat di user menghover mengarahkan kursornya ke gambarnya, maka gambarnya itu akan ngezoom dan di sini muncul ini hubungi penjual. Contohnya seperti ini. Setelah mengeklik hubungi penjual itu, maka user akan dialihkan ke halaman detail produk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Detail produk ini semacam lebih detailnya dari halaman produk UMKM-nya. Di sini juga tersedia deskripsi produknya itu apa aja. Dan di sini juga ada pilihan dari kainnya. Jadi di sini nih ada slider atau slide. Jadi kita bisa menggeser-geser gini, itu menggunakan animasi juga. Kita main animasi CSS-nya, dan kalian juga bisa memilih kain batik apa yang cocok
atau yang ingin kalian beli seperti itu. Nah, di sini ada halaman detail produknya, yang dimana nanti kita membuat ID, yaitu ID-nya adalah tampilan produk, dan kelasnya itu menggunakan kolom. Selanjutnya kita menggunakan ID slide wrapper juga. Nah, ID slide wrapper ini nanti yang akan menjadi bagian slide untuk memilih kainnya apa aja yang ingin dipilih seperti itu. HTML-nya juga sudah disetting ini meta name view part content with device with, itu dimana nanti dia itu ingin dibuat menjadi responsif. Di CSS-nya kita harus menggunakan add media seperti itu. Selanjutnya kalau misalnya kita ingin kembali ke beranda, kita tinggal klik aja berandanya. Di bawahnya juga ada artikel, yang dimana artikelnya ini juga menggunakan animasi dalam penggunaannya. Jadi jika kita ingin membuka artikelnya nanti ada animasi, kita menggunakan animasi menggunakan hover juga. Di sini juga kita mengimplementasikan multimedia. Di sini juga ada video, jadi kita bisa melihat artikel sekaligus juga videonya seperti itu. Jadi langsung bisa buka di rekening BRI di sini, kami menyediakan. Jika kita mengklik read more, nanti akan muncul ke page lainnya, yaitu page yang dimana isi dari artikelnya. Jadi kita tinggal klik read more aja. Nah, jika kita sudah klik read more, nah nanti kita juga bakal muncul ke page lainnya yang berisi dari isi artikelnya tersebut. Nah, di sini juga udah tersedia sumber. Jadi kalau misalnya kalian mengklik sumbernya ini, nanti bakalan masuk ke dalam Radar Jember, ke dalam web Radar Jember. Jadi kalau pengen lebih tahu itu sumbernya dari mana, nah itu tinggal klik aja sumber Radar Jembernya ini. Terus kalau misalnya kita lihat dari codingannya, di sini ada artikel yang dimana ID-nya artikel dan kelasnya itu menggunakan title. Kelas title, dan ini untuk judulnya aja ya, kelasnya title. Tapi nanti kalau misalnya untuk artikelnya sendiri, dia menggunakan kelas artikel dan kelas kotaknya. Jadi kotaknya itu buat kotak yang per artikelnya tadi, kelas artikel ini untuk keseluruhannya, seperti itu. Oke, di sini juga ada iframe. Iframe ini yang buat tadi yang mengimplementasikan materi multimedia, width-nya 350 dan tingginya juga 195. Jadi kita tinggal menyalin HTML, menyalin link dari YouTube aja, terus kita taruh di sini di HTML-nya seperti itu. Di sini juga ada href artikel 3. Jadi di sini juga href ini kan juga untuk mengaitkan link. Jadi link yang di HTML. Nah, jadinya nanti kita kalau misalnya klik read more nanti bakalan masuk ke HTML yang artikel 3 seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat CSS-nya artikel yang ada di beranda, nah di sini kan kita tadi menggunakan ada kelas title ya, buat title-nya yang di atas tadi itu. Terus habis itu ada kelas artikel juga, terus ada kelas kotak juga. Kotak itu yang buat per kotaknya itu. Terus habis artikelnya ini buat keseluruhan dari artikelnya seperti itu. Nah, ini ada kotak hover. Nah, kenapa kok tadi kotaknya bisa kalau misalnya disentuh itu bakalan membesar, terus habis itu kalau misalnya tidak disentuh dia bakalan mengecil lagi. Nah, itu kita pakai animasi hover seperti itu. Oke. Di sini juga sudah responsif ya, seperti yang di atas. Jadi kita menggunakan responsif juga media screen-nya. Jadi yang kita responsifkan itu adalah kelas artikelnya dengan kelas kotaknya seperti itu. Kita menggunakan flex wrap dan flex direction-nya. Jadi flex wrap-nya untuk wrap-nya, flex direction ini untuk kolomnya, dan untuk responsif kelas kotaknya itu ada max width-nya 700 px dan marginnya kita menggunakan 20 px seperti itu. Kita lanjut ke
ke footer-nya. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke footer. Nah, di sini footer, di sini kita tuh ada kontak us. Jadi kalau misalnya ada keluhan atau semacam keluhan-keluhan dari customer atau dari UMKM-nya sendiri, nanti kita bisa langsung kontak us ke pihak developer HTML-nya, developer webnya ini. Selain itu di sini juga ada deskripsi singkatnya dari UMKM Jember. Terus di sini juga ada nama dari pembuat webnya tersebut. Kalau misalnya kita lihat dari codingannya footer seperti ini. Nah, codingannya footer di sini kita kelasnya itu adalah main kontennya, terus habis itu juga ada kelas Livebox. Di mana kelas Livebox ini nanti akan berisi deskripsi singkat dari, jadi kelas Livebox ini berisi dari UMKM Jember, terus habis itu kelas kontennya itu berisi deskripsi singkat dari UMKM Jember, terus habis itu ada kelas Livebox-nya yang berisi kontak us-nya itu. Selanjutnya di bawahnya nih juga ada kelas dari kreditnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari CSS-nya, jadi CSS footer-nya ini jadi kelasnya kan tadi konten kan, konten itu menjadi kelasnya, terus habis itu juga ada kelas Livebox-nya, di sini dinamakan Livefrom. Jadi dia itu yang megang dari Livebox-nya itu. Terus di sini footernya juga sudah dalam kondisi responsif. Yang dibuat responsif itu ada footer, terus habis itu main konten dari box-nya, terus kreditnya juga seperti itu. Kita lanjut ke UMKM. Yang tadi produk dan artikelnya sudah dijelaskan, sekarang langsung ke UMKM. Tabel ini berisi nama UMKM dan alamat dari UMKM yang telah bergabung dengan web UMKM Jember. Jadi ini semacam kita buat tabel biasa di web seperti itu. Untuk codingannya kita akan tampilkan. Di sini tinggal kita membuat tabel menggunakan TR, TH, TD. Kalau TR itu untuk membuat baris. Terus kalau misalnya TH itu untuk teks yang dicetak tebal dan di tengah, terus TD-nya itu untuk teks beraturan kata kiri seperti itu. Nah, ini CSS-nya tabel tuh cuma sedikit aja. Jadi cuma main di background color-nya, terus bordernya itu berapa. Jadi yang jadi kelas kan tabel, terus ada TH, TRD, TD, terus habis itu main border spacing-nya 10 px, terus padding-nya kita menggunakan 5 px, seperti itu. Dan tabel ini juga marginnya itu menggunakan auto. Jadi untuk bergabung ini mungkin merupakan salah satu halaman yang paling rumit di website ini. Jadi kita mungkin bisa demonstrasikan satu aja seperti ini. Kita tulis nama username-nya Residin gitu ya. Untuk email kita tulis saja Rashid, terus passwordnya 123. Saya telah membaca syarat ketentuan. Ya, baik. Jadi saat kita klik bergabung dan datanya itu sudah diterima oleh website, maka akan muncul pop-up seperti ini. Akun Anda telah dibuat dan kita bisa dipersilahkan untuk masuk ke beranda website. Kita close saja. Jadi untuk pengembangan halaman bergabung ini, nah ini merupakan HTML dari halaman bergabung. Di sini kita pakai dua CSS bergabung dan CSS coba. CSS coba di sini itu isinya adalah pengaturan untuk modalnya. Apa itu modal? Jadi modal itu adalah suatu elemen yang tersembunyi yang mana perlu aksi untuk memunculkan dia seperti ini. Jadi kita link dulu CSS-nya, lalu kita tambahin navbar seperti ini, lalu ada kelas hero, kelas form box, button box. Jadi di sini ada button yang pertama adalah masuk dan button yang kedua adalah bergabung. Ini merupakan button masuk dan ini button bergabung. Untuk selanjutnya itu adalah lambang sosial media. Jadi kalau biasanya
Di website-website yang besar itu kan ada login melalui Facebook atau login melalui akun Google gitu. Nah, ini kita tambahkan di sini sebagai prototype logo dari sosial media yang ternama yang biasanya dipakai untuk login pada suatu website. Lalu di sini kita definisikan tentang apa aja yang perlu diinputkan oleh user. Di sini kita tetapkan username itu teks, lalu password itu teks. Password ini bisa di-set teks, bisa juga di-set dengan password seperti itu. Kita bandingkan dengan yang ada di register. Kalau di register itu ada yang dimasukkan itu adalah username, email, sama password. Ada lagi checkbox, saya telah membaca syarat dan ketentuan. Ada button juga, button ini sebagai trigger untuk submit seluruh inputan kita. Saya lupa juga di sini juga di login juga ada button login seperti itu. Lalu selanjutnya adalah modal. Modal itu yang tadi saya tunjukkan sesuatu yang awalnya itu dia tersembunyi. Namun saat ada suatu aksi tertentu yang memancing dia untuk keluar, dia akan keluar. Di sini ada modal, ada close. Close itu tanda silang atau nanti misalnya kita klik di luar kotaknya, maka modalnya akan keluar. Itu merupakan fungsi close seperti itu. Button on click window href ini kembali ke beranda. Jadi ada sebuah button kan di sini. Bentar. Di sini button yang ada namanya kembali ke beranda. Saat button itu diklik, maka akan masuk ke halaman index.html yang mana itu adalah halaman beranda. Kita juga mengaitkan satu JavaScript yang berfungsi untuk mengendalikan modal tersebut. Kita akan lihat JavaScript-nya seperti apa. JavaScript-nya seperti ini. Jadi, mungkin kita perlu berangkat dari CSS-nya dulu. Jadi, modal ini untuk sebagai kondisi awal, display-nya itu adalah none. Apa artinya? Artinya dia tidak ada, seperti tidak ditampilkan seperti itu. Lalu buat mengontrol modal itu kita memakai coba JavaScript. Lalu di sini ada add event listener submit function event. Fungsinya adalah prevent default itu fungsinya adalah saat kita mengeklik bergabung di sini, maka saat datanya itu sudah disubmit, maka halaman itu tidak mereload dirinya sendiri. Function register itu akan jadi seperti ini. Saat kita dalam page masuk, sebenarnya elemen bergabung itu ada di sebelah sini, namun dia tidak terlihat. Jadi seperti ini. Jadi saat kita mengeklik bergabung, itu halaman yang masuk ini, elemen masuk ini dia akan bergeser ke daerah yang mana di luar kotak ini, maka dia tidak akan kelihatan. Nah, lalu page atau elemen bergabung yang tadinya ada dalam daerah yang tidak kelihatan, dia akan bergeser pada daerah yang kelihatan. Selanjutnya coba JS, coba JavaScript, ini yang menjelaskan itu tadi, button on click, maka display-nya menjadi block, maksudnya yang tadi non itu dijelaskan ditampilkan menjadi block. Terus on click yang awalnya tadi muncul, display-nya adalah block. Terus kalau diklik maka akan jadi non, berarti tidak ada seperti itu. Untuk dua ini adalah untuk menghilangkan atau menutup modal yang ditampilkan. Pendapat pribadi tentang teknologi web. Menurut kamu teknologi web ini sekarang bagaimana sih, Syah? Menurut aku teknologi web ini ya, menurut aku tuh perkembangan teknologi web di dunia itu kan udah semakin berkembang. Terus habis itu teknologi web ini kan juga ada macam-macam, ada HTML, ada CSS, PHP, JavaScript, terus ada WordPress, habis itu ada GitHub juga. Nah, dengan semakin berkembangnya teknologi, nah itu juga akan semakin memudahkan para developer web ini untuk membuat web yang lebih bagus dan inovatif seperti itu.
sekarang web itu fungsinya bukan hanya buat sistem informasi, tapi ada juga sekarang berkembang itu seperti kursus online ataupun sekarang marketplace, tempat sebenarnya banyak hal yang bisa keluar dari suatu web, banyak hal yang bisa dikembangkan dari web, dan sepertinya dalam masa depan ini penggunaan web itu akan lebih menjamur atau lebih banyak seperti itu. Bicara tentang masa depan seperti ini, seperti apa potensi website berdasarkan ilmu yang pelajari sampai saat ini, di masa depan itu seperti apa gitu. Kalau menurut kamu seperti apa, Syah? Ya, untuk teknologi, menurut saya ya untuk masa depan tuh pasti teknologinya semakin maju ya. Dan ke depannya itu pasti setiap kehidupan tuh kita pasti membutuhkan suatu teknologi lah intinya. Terus dengan berkembangnya teknologi ini pada website akan mempermudah para developer web dalam mengembangkan website dan yang lainnya. Jadi semakin berkembangnya teknologi di masa depan, maka semakin mempermudah para developer dan yang lainnya dalam mengembangkan web seperti itu. Kalau menurutnya kamu bagaimana Rashid? Kalau menurut saya dari sisi penggunaan websitenya, dulu zaman website itu ditemukan di awal sekali website itu ditemukan, fungsi yang bisa dijalankan oleh website itu tidak sekompleks sekarang. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada sekarang dengan website itu ada mall online, ada kursus online, belajar online, dan lain sebagainya. Bagi saya, menurut saya di masa depan, website itu tidak hanya bisa melakukan hal-hal yang sekarang bisa dilakukan. Mungkin akan banyak penemuan-penemuan besar tentang penggalian potensi website yang tentu saja tujuan utamanya adalah membantu umat manusia. Jadi pasti website ini akan terus dibutuhkan di masa depan dan semakin banyak digunakan seperti itu. Lalu jika ada kegiatan wirausaha atau bisnis yang akan kamu lakukan atau jalankan menggunakan teknologi web itu seperti apa, Syah? Mungkin kamu ada bayangan? Kalau misalnya kegiatan wirausaha atau bisnis ya pinginnya kalau misalnya punya sebuah web yang dimana itu di bidang bisnis, tapi bisnisnya seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Karena menurut saya web seperti itu tuh walaupun udah ada, cuma masih belum diketahui banyak orang dan masih sedikit juga developer di bagian pertanian, perkebunan dan peternakan seperti itu. Selain itu, gimana ya? Developer yang mengembangkan web seperti itu kan cuma sedikit. Terus kalau misalnya kita mengembangkan di bidang itu juga bakalan ngebuat perekonomian di Indonesia di bidang pertanian dan perkebunan dan peternakan tuh semakin maju dan semakin canggih. Menurut saya seperti itu sih untuk kegiatan wirausaha yang ingin saya kembangkan di web seperti itu. Oke, jadi itu tadi merupakan gambaran tentang pemanfaatan teknologi website dalam kegiatan wirausaha atau bisnis. Sama kayak saya, jadi kalau jawaban saya terhadap pertanyaan ini adalah penggunaan website terbaik itu adalah saat dia diterapkan pada wirausaha dan bisnis. Kita dapat lihat di contohnya misalnya Tokopedia. Dalam Tokopedia itu sudah terjadi mungkin miliaran atau triliunan transaksi yang sangat membantu bagi penjual dan pembeli. Dari situ banyak yang mendapatkan keuntungan, banyak yang bisa menjual produknya, banyak yang bisa mendapatkan produk sesuai yang diharapkan. Itu merupakan pemanfaatan teknologi web dalam kegiatan wirausaha bisnis yang mungkin bisa atau akan saya lakukan dalam masa mendatang. Oke, mungkin silakan Aisyah ditutup. Oke, ini adalah presentasi proyek kita di akhir semester 3. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah membimbing kami juga untuk 1 semester ini. Dan semoga ide atau implementasi kita ini juga memuaskan untuk Ibu atau Bapak dosen. Dan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.